Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk saat ini kita akan belajar mengenai pemrograman berbasis bahasa menggunakan bahasa C ya. Itu bagaimana cara membangun aplikasi dengan menghitung nilai mahasiswa dengan menggunakan bahasa C. Oke, kita lihat ya listing programnya supaya saya jelaskan. Sebentar. Nah, ini dia listing programnya ya. Sebentar, untuk penjelasan saya akan kopikan dulu ke notepad supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Nanti kita akan membangun suatu aplikasi menghitung nilai mahasiswa dengan menggunakan bahasa C ya. Jadi di sini ya, yang pertama itu mengincludekan std.h di mana file header dibutuhkan agar supaya bisa kode-kode listing program yang ada di bawah ini bisa digunakan. Lalu selanjutnya ya, menggunakan function main untuk memasukkan semua proses di dalam satu kelas. Lalu pendeklarasian variabel di sini ya. Jadi untuk menghitung nilai mahasiswa ada beberapa variabel yang dibutuhkan. Di antaranya seperti mata kuliah ya. Bertipe data karakter yang mampu menampung 25 karakter ya. Dan huruf ini karena tidak membutuhkan lebih dari satu huruf karakter maka tidak menggunakan array ya. Jadi hanya tidak harus menggunakan berapa karakter yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya bertipe data float ya, itu ada name, ada nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, nilai kuis, dan nilai total. Nah, variabel-variabel ini nanti yang akan digunakan agar supaya diolah untuk mendapatkan nilai hasil akhir mahasiswa untuk ditentukan nilai huruf apa yang ditampilkan yang menentukan kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, printf digunakan untuk menampilkan simbol atau karakter atau tulisan ya, yaitu cara penulisannya di buka kurung biasa dan di antara petik 2. Lalu silahkan menampilkan karakter atau simbol atau angka yang akan ditampilkan ya. /n ini digunakan untuk enter atau baris baru. Lalu selanjutnya printf juga ya, aplikasi sederhana menghitung nilai ujian mahasiswa. Enter lagi, lalu selanjutnya menampilkan garis ya. Jadi ini merupakan judul aplikasi yang akan dibangun dengan menggunakan bahasa C. Lalu selanjutnya ya, printf untuk menampilkan tulisan, yaitu masukkan name Anda, petik 2 seperti biasa ya. Lalu scanf digunakan untuk menampung nilai yang akan diinput oleh pengguna ke dalam variabel ya. Dalam hal ini adalah name bertipe data, maaf ya, ini name dia karakter ya, jadi name tidak masuk ke bilangan ya, tapi name sama halnya dibuat 12 aja. Jadi name juga termasuk karakter tapi mampu menampung 12 karakter ya. Nah, ini dia untuk nilai-nilai semuanya bertipe data bilangan pecahan atau float, sementara untuk mata kuliah name itu bertipe data karakter ya. Nah, masukkan name Anda, scanf adalah merekam setiap ketikan di keyboard yang dilakukan oleh pengguna akan masuk ke dalam variabel name dengan menggunakan %s ya. Kenapa menggunakan %s? Karena name, variabel name dideklarasikan dengan menggunakan bertipe data karakter. Karena karakter mampu menampung nilai lebih dari satu karakter, yaitu 12 karakter, maka dia menggunakan %s ya.
atau istilahnya disebut namanya string supaya gampang memahaminya ya. Tapi kalau misalkan hanya menampilkan satu karakter saja ya, seperti nilai huruf ini, jadi pemanggilannya dengan menggunakan %c. Tapi karena dia lebih dari satu karakter yang mampu ditampung oleh variabel name, maka pemanggilannya menggunakan %s ya. Jadi masukkan nilai atau name ke dalam variabel name, yaitu pemanggilannya dengan menggunakan %s. Lalu selanjutnya masukkan mata kuliah, juga sama ya. Maka masuk ke dalam variabel mata kuliah, yaitu pemanggilannya menggunakan %s. Kenapa? Karena mata kuliah adalah dapat menampung karakter lebih dari satu karakter, yaitu 25 karakter. Sehingga pemanggilannya menggunakan %s, bukan %c. Tapi kalau nilai huruf hanya menggunakan %c. Lalu masukkan nilai UAS seperti biasa ya, float, bilangan pecahan. Maka nilai tadi akan masuk ke dalam variabel NUAS dan pemanggilannya menggunakan %f karena dia float, bilangan pecahan. Lalu printf juga sama, masukkan nilai UTS Anda, itu masuk ke dalam variabel NUTS, pemanggilannya menggunakan %f. Lalu sama, masukkan nilai tugas Anda, pemanggilannya menggunakan %f ya, dan nanti akan dimasukkan ke dalam variabel ntugas. Begitu juga dengan nquiz, nilai akan masuk ke dalam variabel quiz dengan pemanggilan menggunakan %f. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata atau nilai akhir, dalam hal ini namanya nilai total ya. Masukkan ke dalam variabel nilai total, yaitu NUAS dikali 0,4, artinya 40% dari nilai UAS ditambah dengan NUTS dikali dengan 0,3, 30% dari UTS, 20% dari tugas, dan 10% dari kuis. Maka hasil penjumlahannya ini nanti akan masuk ke dalam variabel ntotal. Kita lihat di atas ntotal ya, bertipe data float. Itu dia. Lalu selanjutnya ya, membuat keterangan lulus atau gagalnya berdasarkan nilai total. Itu dia, membuat nilai keterangan berdasarkan nilai total ya. Jadi ini perlu kita benar-benar pahami ya. Jadi inilah yang disebut namanya percabangan ya, atau else if. Jadi else if digunakan untuk memilih dua kemungkinan berdasarkan kondisi variabel, kondisi nilai. Jadi inilah dia, contohnya seperti ini. Nah, setelah mendapat nilai total, maka ditampilkan isi di dalam variabel total, yaitu menggunakan printf ya. Slash t ini maksudnya tab ya, satu tab supaya dia kasih spasi ke kanan ya. Nilai Anda adalah pemanggilan, karena kebetulan nilai total menggunakan %f atau bilangan float, bilangan pecahan, maka dipanggil dengan menggunakan %f. Titik 2 ini maksudnya adalah titik 2 ini maksudnya karena dia bilangan pecahan ya. Kalau dia tidak menggunakan penentuan titik 2 semacam ini, maka nanti akan ada banyak nol di belakang koma gitu ya. Ada banyak, lebih dari 2. Jadi agar supaya di belakang koma itu hanya terdapat dua angka, maka begini penulisannya. Meskipun kalau misalkan tanpa menggunakan itu bisa, tapi agar supaya lebih rapi, 2 digit di belakang koma, itu maksudnya ya. Lalu selanjutnya, dan diambil nilainya dari variabel nilai total. Setelah ditampilkan nilai totalnya, baru untuk menampilkan tulisan apakah dia lulus atau tidak berdasarkan nilai akhir atau nilai total yang didapatkannya gitu ya. Jadi jika di dalam variabel nilai total itu lebih besar dari 60, maka tampilkan tulisan keterangan Anda lulus. Itu dia ya. Nah, begitu ya. Else if jika nilai total di bawah 60, maka tampilkan tulisan keterangan Anda gagal. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Itu dia. Lalu selanjutnya itu kondisi percabangan untuk menampilkan apakah dia lulus atau gagal. Lalu selanjutnya
dibuat lagi kondisi percabangan untuk menentukan nilai huruf apa yang didapatkannya ya. Dan itu juga diukur dari nilai totalnya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jika nilai total itu lebih besar atau sama dengan 85, artinya kalau misalkan nilai totalnya itu 85 ke atas, maka masukkan karakter A ke dalam variabel nilai huruf. Itu dia. Else, if, atau jika nilai total itu 70 ke atas ya, maka masukkan karakter B ke dalam variabel nilai huruf. Atau jika nilai total itu isinya lebih besar dari 60 atau 60 ke atas, maka masukkan dia C ke dalam variabel nilai huruf. Atau nilai total itu bernilai lebih besar dari 50 atau 50 ke atas saja, maka masukkan karakter D ke dalam nilai huruf. Else berapapun nilainya, yang jelas itu 50 ke bawah, maka dia mendapat E, atau masukkan karakter E ke dalam variabel N huruf ya, seperti itu. Lalu setelah didapat ketentuannya nanti nilai huruf di dalam variabel nilai huruf ini terdapat huruf apa, tinggal ditampilkan saja. Print F, tampilkan tulisan nilai huruf adalah %C. Kenapa menggunakan %C? Karena pemanggilannya adalah karakter ya. Yaitu yang diambil dari variabel nilai huruf. Gauge untuk membutuhkan selanjutnya. Oke lah ya. Selanjutnya ya, cukup penjelasan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, isi komentar di bawah, akan saya tanggapi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.